Pemirsa, intens investigasi. Sengkarut hubungan Ruben Onsu dan Sarwendah pasca bercerai tampaknya kian memanas. Dan bahkan terus memunculkan fakta-fakta baru yang cukup mengejutkan. Dan di tengah ramainya keheranan netizen yang mempertanyakan kepedulian Ruben terhadap anak-anaknya, sang kuasa hukum, Minola Sebayang, pun akhirnya angkat bicara. Secara blak-blakan, Minola mengungkap alasan mengejutkan. Mengapa kliennya tidak bisa serta-merta langsung mendatangi kediaman Sarwendah untuk menemui kedua putrinya, Thalia dan Tania? Lantas apa kata Minola Sebayang terkait alasan Ruben tak langsung datangi rumah Sarwendah? Seperti apa pula tangis Sarwendah saat menceritakan perjuangannya untuk kedua anaknya? Dan seperti apa pula aksi Sarwendah dan Giorgio yang kedapatan live bareng di konten eksklusif? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah persidangan hak asuh anak yang masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, kembali mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kliennya yang hingga saat ini masih belum bisa bertemu dengan kedua buah hatinya. Tidak hanya itu, Minola juga menyentil Sarwendah terkait konsep co-parenting yang seharusnya sudah diterapkan dengan baik sejak awal sebelum konflik ini membesar. Minola secara blak-blakan bahkan menduga bahwa niat baik yang ditunjukkan oleh pihak Sarwendah selama ini tidak tulus dalam menyelesaikan masalah pengasuhan anak. Benarkah? Saya harus sampaikan sampai hari ini tanggal 28 Juli 2026, Ruben masih belum lagi punya waktu untuk berkumpul bertemu sama anaknya yang kami ketahui. Kalau memang misalnya Ruben udah ketemu lagi dengan anaknya, pasti momentum bahagia itu pasti akan di-share oleh Ruben. Kalau Ruben tidak ingin men-share kebahagiaan itu, saya rasa pasti pihak sebelah akan men-share untuk membuktikan bahwa dia adalah orang baik yang sudah memberikan anak-anaknya untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi ketika dua belah pihak ini tidak men-share apapun, berarti artinya belum ada pertemuan. Saya hanya ingin menjelaskan ya untuk menyamakan persepsi dan definisi tentang co-parenting yang dia maksud dengan co-parenting yang kami maksud, kan begitu. Kalau co-parenting yang kami maksud itu adalah ayah dan ibu bekerja sama untuk mengasuh, membesarkan anak-anak ini meskipun mereka sudah tidak dalam ikatan perkawinan. Ya, bekerja sama. Nah, jadi kalau memang misalnya co-parenting yang seperti itu, ya bagus dong, dan harusnya dari kemarin udah direalisasikan. Bekerja sama untuk mengasuh anak-anak, apapun yang berkaitan dengan anak-anak, diskusinya dengan ayahnya. Apapun yang berkaitan dengan masalah biaya yang diperlukan, perhitungan, apapun akan diskusi dengan ayahnya. Ini kan tidak. Jangankan untuk berdiskusi gitu loh, untuk membagi waktu aja, dia nggak bisa untuk memberikan waktu, susah untuk memberikan waktu. Berarti kan ini co-parenting yang kami maksud dan yang kami maksud sesuai dengan definisi tadi kan berarti kan bukan co-parenting yang dimaksud oleh dia. Jangan-jangan co-parenting yang dia maksud itu sama-sama membesarkan anak-anak dalam kekuasaannya dia, suka-suka hatinya dia. Ruben nggak bisa ketemu, yang penting Ruben kasih duit. Co-parenting juga. Nah, tapi kan bukan co-parenting yang seperti itulah yang kami mau, maka timbullah yang namanya gugatan hak asuh anak hari ini. Ruben hanya ingin punya waktu berkumpul bersama dengan anaknya karena dia juga ingin membangun memori, membangun kenangan, hadir di setiap pertumbuhan anaknya sampai anaknya dewasa. Di sisi lain, Minola Sebayang juga mengungkapkan alasan di balik langkah kliennya selama ini yang tidak bisa langsung mendatangi rumah Sarwendah untuk menemui kedua putrinya. Hal ini dikarenakan Ruben harus melewati prosedur atau birokrasi internal keluarga yang cukup rumit. Sementara itu, menanggapi pertanyaan netizen mengenai alasan Ruben tidak langsung datang saat rindu, Minola membeberkan curhatan pribadi kliennya yang menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan oleh publik.
nggak segampang yang dibilang oleh orang-orang itu, gitu loh. Ya, lihat saja misalnya ukurannya ketika waktu ada graduation gap ballet itu. Duduknya aja udah dipisah-pisah. Ya, Ruben hanya meluangkan waktu ketika break aja bersama dengan anaknya juga di dalam pengawasan. Jadi Ruben bilang, "Bang, aku kalau mau ketemu anak itu ada birokrasi gitu loh. Tapi ini nggak mungkin saya ungkapkan, orang-orang nggak tahu, selalu berpikir gampang, kenapa nggak dihubungi? Kenapa nggak didatangi rumahnya?" Loh, nggak seperti itu, gitu loh. Kalau misalnya datang ke rumahnya terus tiba-tiba dibilang nggak ada, seperti apa? Yang nemuin security seperti apa? Jangan seperti ini, jadi nggak segampang itu, gitu loh. Minola Sebayang juga mengklarifikasi soal kabar dugaan lelang rumah Sarwendah yang sebenarnya berawal dari urusan pemesanan tiket konser Blackpink, di mana saat itu Sarwendah meminta Ruben menambah jumlah tiket, namun tidak mendapat jawaban. Setelah kejadian itu, Sarwendah tiba-tiba mempertanyakan apakah rumah mereka akan dilelang. Sehingga Minola menduga kuat, kata lelang tersebut sudah sengaja digunakan oleh Sarwendah sejak tahun 2025 untuk menjatuhkan mental Ruben. Tiket nggak bisa tambah satu di row yang sama. Karena Ruben kan masih beli tiket cuma 3. Minta tambah satu tiket lagi di row yang sama. Nah, kan nggak mungkin kalau kita sudah beli tiket, kemudian beberapa waktu kemudian kita minta lagi tiket tambahan satu di row yang sama. Pasti sudah terjual. Makanya Ruben tidak lagi menjawab pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, karena Ruben menduga pertanyaan tentang tiket ini tidak dijawab, maka muncullah setelah Ruben mengirimkan bukti tiket, kata-kata, "Maaf, ini rumah mau dilelang." Jadi Oktober 2025 pun, kata-kata lelang itu adalah kata-kata yang sering digunakan oleh S untuk menekan Ruben, untuk menjatuhkan mental Ruben, gitu loh. Kalau dipikir-pikir, apa korelasinya ngomongin tiket Blackpink tiba-tiba rumah mau dilelang? Hanya gara-gara tidak dijawab pertanyaannya tentang tambah satu tiket di row yang sama. Setelah Ruben minta maaf, balasannya bukan maafnya diterima. Enggak. Muncullah tagihan bulanan seperti yang sudah kita ketahui bersama. Ya, anak pokok 75, sarang burung 9,3, ya, dogi 9,5 dan seterusnya. Jadi selalu komunikasinya diawali seperti itu, gitu loh. Jadi ngomonginnya apa, tiba-tiba terjadi miskomunikasi, yang muncul tagihan. Minola Sebayang juga tidak menampik terkait adanya tunggakan pembayaran cicilan rumah Cilandak selama 1 bulan karena kondisi pekerjaan Ruben Onsu yang sedang tidak stabil saat itu. Namun, ia mempertanyakan alasan Sarwendah yang mengaku takut hingga memutuskan pindah rumah karena isu lelang. Padahal, rumah tersebut nyatanya masih tetap dipakai aktif untuk berjualan melalui siaran langsung di media sosial. Pertanyaan, "Maaf, ini rumah mau dilelang?" Kan tanda tanya nih, ya. Nggak tahu dari mana ide dia untuk bertanya itu. Tapi kemudian Ruben menjelaskan, ya. Bank maunya lunas tunggakan 5 bulan. Jadi ternyata pada Oktober 2025 itu ada tunggakan 5 bulan. Jadi Ruben menjelaskan di sini, bank mau lunas tunggakan 5 bulan. Jadi dibayar semua 5 bulan tunggakan tersebut. Ya. Aku bayarnya 4 bulan, kata Ruben. Jadi tunggakan 5 bulan, Ruben baru bayar 4 bulan. Berarti sisa tunggakan 1 bulan. Nah, ini yang Ruben jelaskan. Ya. Terus kemudian Ruben juga minta maaf, ya. Maaf karena kerjaan nggak stabil. Yang penting aku tetap bayar. Lelang itu udah merupakan bahan gorengan dari sejak tahun 2025. Kalau sekarang dia mengatakan, "Saya takut, maka saya pindah dari rumah itu karena rumah itu mau dilelang." Kenapa dulu nggak takut? Di tahun 2025 ketika rumah itu juga mau dilelang. Bahkan dipakai untuk live TikTok. Diakui sebagai aset pribadi. Yang tidak ada perannya Ruben, kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang mau kami jelaskan. Tapi janganlah gunakan live-nya itu untuk hal-hal yang di luar konteks yang
yang seharusnya kalau memang live-nya mau jualan ya berjualan aja, kan begitu. Nggak usah artinya itu nyinggung-nyinggung yang berkaitan dengan masalah kehidupan pribadi masing-masing, kan begitu. Jangan dipakai untuk bahasa-bahasanya yang menyerempet-nyerempet ingin mendiskreditkan Ruben, kan begitu ya. Pura-pura mau ngasih IC2 atau alis mata, tiba-tiba main jangan dong. Karena sebelum itu sudah ada penghinaan-penghinaan dan kata-kata saya sudah bisa bedakan dengan laki-laki, macam-macam. Jadi janganlah artinya kemudian kita juga ikut berjamaah untuk masuk ke dalam konteks yang terjadi di antara mereka yang memang sebenarnya hanya ini masalah ingin berkumpul dengan anak itu ke hal-hal yang lain. Lalu, seperti apa tangis Sarwendah saat menceritakan perjuangannya untuk kedua anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Sementara itu, tangis Sarwendah pecah saat menghadiri sidang mediasi pekan lalu. Ya, sambil berurai air mata, mantan personel girl band Cherry Bell ini mengurai kisah pilu di balik beratnya perjuangan sebagai seorang ibu dari dua putri kecilnya, Thalia dan Tania. Dengan suara terbata-bata, Sarwendah menegaskan bahwa setiap langkah yang ia ambil saat ini semata-mata demi masa depan terbaik bagi sang buah hati. Di hadapan awak media, ia pun memohon doa agar selalu diberi kekuatan untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya. Bahkan, ia menyatakan kesiapannya untuk bekerja keras menafkahi kedua putrinya secara mandiri. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Yang juga tidak kalah menarik perhatian adalah langkah Wendah yang akhirnya pindah dari rumah Cilandak yang ternyata menyimpan sengkarut terkait cicilan macet pasca renovasi belasan miliar rupiah. Hal ini pula lah yang kabarnya memantik kehadiran serombongan debt collector untuk mendatangi rumahnya. Alasan terakhir inilah yang akhirnya menguatkan langkah Sarwendah buat ngeboyong anak-anaknya pindah. Lantaran merasa kenyamanan dan keamanannya bersama anak-anaknya di rumah itu kian terusik. Sementara itu, guna menepis tudingan miring bahwa dirinya pindah rumah tanpa koordinasi dengan Ruben Onsu, Wendah pun memperlihatkan bukti tangkapan layar WhatsApp yang dikirim ke Ruben yang mengabarkan tentang kepindahannya itu. Namun pesan WA-nya justru tidak mendapatkan respon, alias tidak dibalas sang mantan suami. Kalau masalah pindah rumah ya aku sudah merelakan. Jadi aku mau
hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak pasti. Ini semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau di dalam rumah itu sudah tidak ada lagi ketenangan, keamanan, dan kenyamanan bagi anak-anak, ya klien kami sudah memutuskan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, kita keluar dari zona yang sudah tidak aman lagi, dan klien kami menyediakan satu rumah yang aman bagi anak-anaknya gitu. Rumah itu sudah ada surat dari bank juga, ya, bahwa akan ada rencana lelang juga. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri, ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan lah dengan anak-anak. Dan juga terkait perpindahannya pun sudah diinformasikan kepada mantan suaminya. Saya sudah cek gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong dimanapun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu, saya selalu tanya lagi gimana ayah, jadi tidak ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan gerak-gerak atau Bang, kalau ada keputusan lelang berarti ada proses penyitaan dulu Bang terhadap rumah yang di. Dari tangis Sarwendah saat menceritakan perjuangannya untuk kedua anaknya, lalu seperti apa pula aksi Sarwendah dan Giorgio yang kedapatan live bareng di konten eksklusif? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Di tengah gonjang-ganjing soal hak asuh anak antara Ruben Onsu dengan Sarwendah, kekasih Sarwendah, Giorgio Antonio alias Gio, kedapatan muncul melakukan live eksklusif bersama Sarwendah. Ya, setelah lama absen di media sosial, Gio memamerkan momen manis saat Sarwendah tersenyum lebar dan melambaikan tangan ke arah ponselnya dengan penuh kerinduan. Sayangnya, rekaman video yang beredar tersebut tidak memiliki suara. Publik pun dibuat penasaran, apakah sejoli ini tengah saling membisikkan kata rindu I miss you atau kalimat cinta I love you. Namun, para netizen yang menyaksikan video tersebut tampak menulis beragam komentar, di antaranya seperti berikut ini. Cinta yang tulus sesungguhnya, alhamdulillah mereka baik-baik saja ya Allah. Cepat nikah ya, saling menguatkan, selalu bahagia dan cepat dikasih baby. Ini yang bikin aku kangen pakai banget. Kapan ya kalian live lagi? Mau borong nih. Kangen banget. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.